Malam di kampung kecil itu biasanya datang pelan-pelan. Tidak pernah benar-benar terasa tiba-tiba. Langit berubah dari biru pucat menjadi jingga, lalu perlahan gelap seperti seseorang yang mematikan lampu sedikit demi sedikit. Orang-orang di kampung itu sudah hafal sekali dengan waktu-waktu seperti itu, apalagi waktu menjelang maghrib. Ada banyak pantangan yang selalu diingatkan oleh orang tua sejak dulu. Mulai dari jangan duduk di depan pintu, jangan keluar rumah saat azan berkumandang, sampai satu larangan yang selalu terdengar paling aneh bagi anak-anak zaman sekarang. Jangan bersiul saat maghrib. Orang tua di kampung itu selalu bilang hal yang sama dari dulu. Kalau kamu bersiul di waktu senja, sesuatu dari kegelapan bisa saja menjawabnya. Bukan manusia, bukan juga orang yang sedang lewat, tapi sesuatu yang memang menunggu suara seperti itu. Raka sudah mendengar cerita itu sejak kecil. Ibunya sering mengingatkan kalau sore sudah mulai gelap. Kalau maghrib jangan main di luar, apalagi bersiul, itu pamali. Biasanya Raka cuma mengangguk saja sambil tetap main dengan teman-temannya. Buat anak-anak seusianya, cerita seperti itu lebih terdengar seperti dongeng untuk menakut-nakuti supaya mereka cepat pulang. Kampung tempat Raka tinggal berada di pinggir sebuah hutan tua. Orang-orang menyebutnya hutan Waringin. Nama itu sudah ada sejak lama sekali, bahkan sebelum kakek-kakek di kampung itu lahir. Di tengah hutan katanya ada pohon beringin besar yang usianya ratusan tahun. Banyak orang percaya tempat itu bukan cuma dihuni oleh hewan hutan, tapi juga oleh sesuatu yang lain. Tapi bagi Raka dan teman-temannya, hutan itu hanya batas tempat mereka bermain bola setiap sore. Sore itu langit sedang bagus sekali, warna jingganya tebal, seperti cat yang ditumpahkan di langit. Angin dari arah hutan bertiup pelan membawa bau tanah basah dan daun-daun kering. Lapangan kecil tempat anak-anak biasa main bola masih ramai. Raka baru saja mencetak 1 gol ke gawang bambu yang dibuat dari 2 sandal jepit. "Gol! Gol! Gol!" teriak Bima sambil berlari ke arah Raka. Anak-anak lain tertawa dan ribut sendiri. Suara mereka bercampur dengan suara burung yang mulai pulang ke sarang. Tidak jauh dari lapangan itu ada kebun pisang milik Pak Lurah. Daunnya lebar-lebar dan selalu bergerak kalau angin lewat. Kalau sore mulai gelap, kebun itu biasanya terlihat lebih menyeramkan daripada siang hari. "Udah mau maghrib, pulang yuk," kata Denny sambil melihat langit. Dari kejauhan memang sudah mulai terdengar suara pengeras suara dari surau kecil di ujung kampung. Biasanya sebentar lagi azan akan berkumandang. Anak-anak satu persatu mulai mengambil sendal mereka dan pulang. Kampung itu memang punya kebiasaan yang masih sangat dijaga. Kalau azan maghrib sudah terdengar, anak-anak tidak boleh lagi berkeliaran di luar. Raka berjalan pulang sendirian, karena rumahnya berada paling dekat dengan hutan. Jalan menuju rumahnya hanya berupa tanah yang kiri kanannya ada kebun pisang dan semak belukar. Kalau siang masih terlihat biasa saja, tapi kalau senja mulai turun, jalan itu selalu terasa lebih sunyi. Raka sebenarnya tidak terlalu memikirkan apa-apa. Dia hanya merasa lelah setelah bermain bola cukup lama. Bajunya basah oleh keringat dan kakinya penuh debu. Angin sore terasa lumayan dingin. Langit semakin gelap. Warna jingga mulai berubah menjadi ungu kehitaman. Saat berjalan melewati kebun pisang, Raka menendang batu kecil di jalan. Batu itu melompat-lompat di tanah. Suasana di sekitar terasa aneh. Terlalu sepi. Biasanya masih ada suara motor lewat atau orang yang pulang dari sawah. Tapi sore itu jalan seperti benar-benar kosong. Tanpa sadar, Raka mulai bersiul pelan. Nada siulan yang sederhana, lagu yang sering dia dengar di ponselnya. Suara siulannya terdengar cukup jelas karena suasana di sekitar sangat sunyi. Raka berjalan santai sambil terus bersiul. Lalu tiba-tiba, dari arah kebun pisang di sebelah kiri jalan, terdengar siulan lain. Pendek, pelan, seperti seseorang yang mencoba menirukan nada yang sama. Raka langsung berhenti berjalan. Kakinya terasa kaku. Dia menoleh perlahan ke arah kebun pisang. Daun-daun pisang bergerak pelan tertiup angin. Bayangan batangnya terlihat gelap karena cahaya matahari hampir habis. Paling anak-anak iseng, gumam Raka. Dia menunggu beberapa detik. Tidak ada suara lagi. Raka mengangkat bahu lalu kembali berjalan. Kali ini dia bersiul lagi. Nada yang sama. Beberapa detik setelah itu, siulan itu terdengar lagi. Persis sama. Nada yang sama, panjang yang sama. Seolah-olah seseorang benar-benar menirukan siulannya. Raka berhenti lagi. Sekarang perasaannya mulai tidak enak. Dia melihat ke arah kebun pisang lebih lama. "Siapa sih?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara daun pisang yang bergesekan. Raka mulai merasa sedikit merinding. Namun dia mencoba berpikir logis. Mungkin saja ada teman-temannya yang masih di sekitar situ dan sedang bercanda. "Kalau mau nakutin keluar aja," katanya agak keras.
Tetap tidak ada jawaban. Azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Raka memutuskan untuk tidak peduli dan melanjutkan jalan pulang. Namun baru beberapa langkah. Dari belakangnya, di jalan yang baru saja dia lewati, terdengar lagi siulan itu. Kali ini nadanya lebih panjang dan terdengar sangat dekat. Raka langsung berbalik. Jalan tanah di belakangnya kosong. Tidak ada orang, tidak ada bayangan bergerak. Hanya kebun pisang dan semak yang mulai gelap. Jantung Raka mulai berdetak lebih cepat. Dia berdiri beberapa detik sambil menatap jalan kosong itu. Lalu sesuatu yang sangat aneh terjadi. Dari arah kebun pisang, terdengar suara seperti langkah kaki. Pelan, seperti seseorang jalan di tanah lembab. Tapi Raka tidak melihat siapapun keluar dari kebun itu. Langkah itu berhenti. Sunyi. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, kemudian, siulan itu terdengar lagi. Namun kali ini nadanya berbeda. Pelan, lebih panjang, dan terdengar seperti seseorang yang baru belajar bersiul. Nadanya patah-patah, tidak sempurna. Seolah-olah mulut yang mengeluarkannya tidak terbiasa membuat suara manusia. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Perasaan takut yang sebelumnya hanya sedikit, sekarang berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Dia tidak ingin berdiri di situ lebih lama. Raka berjalan lebih cepat menuju rumahnya. Gerbang rumahnya sudah terlihat sekitar 20 meter di depan. Namun sebelum dia sampai, siulan itu terdengar lagi. Sekarang dari dalam kebun, dan nadanya semakin mirip dengan siulannya. Seolah-olah sesuatu di sana sedang belajar menirukan. Raka tidak menoleh lagi. Dia langsung membuka pagar rumah dan masuk ke halaman. Begitu dia menutup pagar, suara siulan itu berhenti. Benar-benar berhenti. Seolah-olah sesuatu yang tadi mengikuti dari kebun tidak berani masuk ke halaman rumahnya. Raka berdiri sebentar di teras. Dia menoleh ke arah jalan. Gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa perasaan dia tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang masih memperhatikan dari kejauhan. Raka akhirnya masuk ke rumah. Ibunya sedang menyiapkan makan malam di dapur. Akhirnya pulang juga, dari tadi ibu cari, kata ibunya. Raka mencoba bersikap biasa saja. Main bola tadi. Ibunya lirik sebentar. Kamu dengar azan kan? Jangan kebiasaan pulang telat. Iya bu. Raka duduk di kursi kayu di ruang makan. Namun pikirannya masih kembali ke jalan tadi. Ke suara siulan itu. Ibunya tiba-tiba bertanya, kamu tadi bersiul di jalan ya? Raka langsung menatap ibunya. Kok ibu tahu? Ibunya berhenti mengaduk sayur di panci. Dari dulu kan ibu sudah bilang, jangan bersiul waktu maghrib. Raka tertawa kecil mencoba menenangkan suasana. Ah bu, cuma siulan doang. Ibunya tidak ikut tertawa. Wajahnya justru terlihat serius. Di kampung ini, sejak dulu orang percaya kalau senja itu waktunya makhluk lain keluar. Raka diam. Ibunya melanjutkan. Dan suara siulan itu katanya bisa jadi panggilan. Raka mencoba bersenyum. Tapi yang jawab tadi bukan manusia, Bu. Ibunya langsung menoleh cepat. Apa maksud kamu? Raka baru sadar apa yang dia katakan. Dia langsung menggeleng. Enggak, maksudnya ada orang di kebun pisang. Ibunya menatap dia cukup lama lalu berkata pelan. Besok, jangan lewat situ waktu maghrib. Malam itu Raka mencoba melupakan semuanya. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu sesuatu yang menjawab siulannya tadi tidak terdengar seperti manusia. Dan di luar rumah, di balik kebun pisang yang gelap, sesuatu masih berdiri diam, menunggu, mengingat suara siulan itu, dan perlahan belajar menirukannya dengan lebih sempurna. Langit malam di kampung itu turun pelan seperti tirai yang ditarik perlahan. Setelah makan malam selesai, rumah Raka mulai kembali tenang seperti biasanya. Suara piring dicuci dari dapur terdengar beradu pelan, lalu air keran dimatikan. Ibunya menutup jendela ruang tengah satu persatu seperti kebiasaan setiap malam. Di luar rumah, suara jangkrik mulai ramai bersahutan dari kebun dan sawah yang mengelilingi kampung. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah angin dari arah hutan membawa sesuatu yang tidak terlihat. Raka duduk di kursi kayu dekat meja makan sambil menatap ke arah pintu depan yang sedikit terbuka. Dari situ terlihat halaman rumah mereka yang hanya diterangi lampu bohlam kecil di teras. Cahaya lampu itu redup kekuningan,
cukup untuk menerangi pohon mangga tua yang berdiri di pinggir pagar. Entah kenapa pikirannya masih kembali ke kejadian di jalan tadi, ke kebun pisang, ke suara siulan yang menjawab siulannya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau itu cuma kebetulan. Mungkin ada orang yang juga sedang bersiul, mungkin ada anak-anak yang masih bermain. Tapi semakin dia memikirkannya, semakin terasa aneh. Nada siulan itu terlalu sama, persis seperti meniru. Ibunya keluar dari dapur sambil mengeringkan tangan dengan kain kecil. "Sudah, sana tidur, besok sekolah," kata ibunya. "Iya, Bu," jawab Raka pelan. Ibunya berjalan ke ruang depan lalu menutup pintu dengan bunyi kayu yang cukup keras. Setelah itu, lampu ruang tengah dimatikan. Rumah mereka memang tidak besar, hanya ada ruang tamu, dapur kecil, dan 2 kamar tidur. Raka masuk ke kamarnya. Kamar itu sederhana. Ada tempat tidur, meja belajar kecil, dan jendela yang menghadap ke halaman samping rumah. Dari jendela itu biasanya terlihat kebun singkong milik tetangga. Raka meletakkan kaosnya yang kotor di kursi dan menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak bisa benar-benar tenang. Di luar, suara jangkrik semakin keras. Angin malam mulai bergerak masuk lewat celah jendela yang tidak tertutup rapat. Tirai tipis bergoyang perlahan. Raka menatap langit-langit kamar yang gelap. Dia mencoba mengingat lagi suara siulan itu. Nada yang sama, panjang yang sama, seolah benar-benar menirukan. Tanpa sadar, Raka menghela nafas panjang. Paling cuma orang lewat, gumamnya pelan. Dia memejamkan mata. Beberapa menit berlalu, suasana rumah semakin sunyi. Ibunya pasti sudah tidur karena tidak ada lagi suara dari kamar sebelah. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan. Suara detaknya sampai terdengar samar dari kamar Raka. Tik, tik, tik. Raka hampir tertidur ketika tiba-tiba dari luar rumah terdengar siulan pelan. Raka langsung membuka mata. Dia tidak bergerak. Tubuhnya tetap berbaring, tapi telinganya fokus mendengarkan. Siulan itu pendek, pelan sekali, hampir seperti angin yang lewat di sela daun. Raka menelan ludah. Paling orang lewat, bisiknya pada diri sendiri. Tapi rumah mereka berada di ujung kampung. Malam-malam seperti ini hampir tidak pernah ada orang lewat. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Raka mulai berpikir dia hanya salah dengar. Namun tiba-tiba, siulan itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Dan nadanya sangat familiar. Persis seperti siulan yang dia lakukan sore tadi. Raka perlahan bangkit dari tempat tidur. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia duduk di tepi kasur sambil menatap jendela kamar. Tirai masih bergerak pelan tertiup angin malam. Siulan itu tidak terdengar lagi. Raka berdiri. Langkahnya pelan saat mendekati jendela. Dia ragu beberapa detik sebelum benar-benar mengintip keluar. Halaman samping rumah terlihat gelap. Lampu teras tidak sampai menyinari bagian ini. Hanya bayangan pohon pisang tetangga yang terlihat bergerak pelan. Tidak ada siapa-siapa. Raka menghela nafas pelan. Mungkin cuma angin, gumamnya. Dia hampir saja menutup jendela ketika tiba-tiba. Siulan panjang terdengar lagi, tepat di bawah jendela kamarnya. Begitu dekat sampai Raka langsung mundur setengah langkah. Jantungnya berdetak kencang sekarang. Dia menahan nafas. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu perlahan, rasa penasaran mulai muncul mengalahkan rasa takutnya. Raka kembali mendekat ke jendela. Dengan hati-hati, dia menunduk sedikit untuk melihat ke bawah. Halaman masih gelap. Namun kali ini, dia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dekat pagar bambu. Bayangan panjang berdiri di sana, tapi terlalu gelap untuk melihat jelas. Raka memincingkan mata mencoba memastikan. Bayangan itu sangat tinggi, tidak bergerak, seolah hanya berdiri diam. Raka menelan ludah. "Siapa di situ?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara daun yang bergerak tertiup angin. Beberapa detik berlalu, Raka mulai berpikir itu hanya bayangan pohon. Namun tepat ketika dia hendak menutup jendela, bayangan itu bergerak sedikit. Pelan sekali, seolah kepalanya miring. Lalu dari arah bayangan itu, terdengar lagi siulan yang sama. Kali ini nadanya lebih panjang, lebih jelas. Dan yang membuat Raka merinding,
Nada itu sekarang hampir sempurna, persis seperti siulan yang dia lakukan. Raka langsung menutup jendela dengan cepat. Tangannya sedikit gemetar. Dia mundur beberapa langkah dari jendela. Nafasnya terasa berat. Beberapa detik dia hanya berdiri di tengah kamar sambil menatap jendela tertutup itu. Tidak ada suara lagi. Hanya jangkrik dan angin malam. Raka akhirnya kembali ke tempat tidur. Tapi sekarang dia tidak berani mematikan lampu kamar. Dia duduk bersandar di dinding. Matanya masih tertuju ke jendela. Beberapa menit berlalu, tidak ada suara siulan lagi. Perlahan rasa kantuk kembali datang. Matanya mulai terasa berat. Sampai akhirnya, Raka benar-benar tertidur. Tapi jauh di luar rumahnya, di balik pagar bambu yang gelap, sosok tinggi itu masih berdiri. Tubuhnya kurus panjang seperti batang pohon. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang mendengarkan sesuatu dari dalam rumah. Lalu perlahan, mulutnya terbuka. Dan suara siulan itu terdengar lagi. Sekarang nadanya jauh lebih halus, lebih rapi, seperti seseorang yang sudah berhasil belajar menirukan. Keesokan harinya matahari naik seperti biasanya. Kampung kembali ramai dengan suara ayam kekokok dan orang-orang yang mulai beraktivitas. Raka terbangun dengan perasaan aneh. Semalam terasa seperti mimpi buruk. Tapi ketika dia membuka jendela kamarnya, dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di tanah halaman samping rumah, ada jejak kaki. Panjang, tipis, dan anehnya, jejak itu berhenti tepat di bawah jendelanya. Tidak ada jejak datang, tidak ada jejak pergi. Seolah sesuatu itu muncul begitu saja di sana. Dan ketika Raka masih melihat jejak itu dengan bingung, dari arah kebun belakang rumah, tiba-tiba terdengar siulan pelan. Pendek, sangat pelan. Namun sekarang Raka tahu pasti, suara itu bukan kebetulan. Sesuatu di luar sana masih ada, masih mengingat suara siulan milik Raka. Dan sepertinya, makhluk itu belum selesai bermain dengannya. Pagi di kampung itu biasanya terasa hangat dan ramai. Tapi pagi itu, Raka merasa semuanya sedikit berbeda. Matahari sudah naik cukup tinggi. Suara ayam berkokok bersahutan dari halaman rumah tetangga, dan beberapa ibu-ibu terlihat menyapu halaman sambil mengobrol seperti biasa. Namun di dalam kepala Raka, perasaan semalam masih belum benar-benar hilang. Ia masih teringat jelas suara siulan itu, suara yang sama persis seperti miliknya. Raka masih berdiri di depan jendela kamarnya, sambil menatap tanah di bawahnya. Jejak kaki yang tadi ia lihat masih ada di sana. Panjang, tipis, dan agak dalam seperti bekas seseorang yang berdiri cukup lama. Tapi yang paling membuatnya bingung adalah jejak itu hanya satu. Tidak ada jejak datang, tidak ada jejak pergi. Hanya satu jejak tepat di bawah jendelanya. Raka menelan ludah pelan. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada orang lewat dan hanya berdiri sebentar di situ. Tapi kenapa hanya satu jejak? Dan kenapa tepat di bawah jendelanya? Saat ia masih memikirkan itu, tiba-tiba dari dapur terdengar suara ibunya memanggil. "Raka, sudah bangun belum? Sarapan dulu." Raka tersentak kecil. "Iya, Bu," jawabnya cepat. Ia menutup jendela, lalu berjalan keluar kamar. Di ruang makan ibunya sudah menyiapkan nasi goreng sederhana dengan telur ceplok. Aroma bawang goreng memenuhi ruangan. Biasanya Raka akan langsung makan dengan lahap, tapi pagi itu ia duduk dengan sedikit gelisah. Ibunya memperhatikan wajahnya. "Kamu kenapa? Dari tadi kelihatan pucat." Raka sempat ragu ingin bercerita atau tidak, tapi akhirnya ia berkata pelan, "Bu, semalam aku dengar siulan lagi." Ibunya berhenti mengambil sendok. "Siulan?" "Iya, dari luar rumah." Ibunya menatapnya cukup lama. Raka bisa melihat perubahan di wajah ibunya. Ada sesuatu seperti kekhawatiran yang muncul tiba-tiba. "Kamu bersiul lagi semalam?" tanya ibunya. Raka langsung menggeleng. "Enggak, Bu, aku cuma dengar." Ibunya menghela napas pelan, lalu duduk di kursi seberang Raka. "Kamu jangan macam-macam ya. Kalau maghrib jangan keluar rumah lagi." Raka mengangguk pelan, tapi pikirannya masih kembali ke jejak kaki di bawah jendelanya. Setelah sarapan, Raka bersiap berangkat ke sekolah. Sekolahnya tidak jauh dari rumah, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki melewati jalan kampung dan sawah kecil. Saat berjalan di jalan tanah menuju sekolah, Raka mencoba mengalihkan pikirannya. Matahari pagi cukup cerah. Anak-anak lain juga mulai berjalan menuju sekolah sambil bercanda.
Suasana terlihat normal. Di depan warung kecil dekat lapangan, Raka bertemu dengan Bima dan Denny. Rak!" teriak Bima sambil melambaikan tangan. Raka mendekat. "Main bola lagi nanti sore?" tanya Denny. Sebenarnya ia ingin menolak. Entah kenapa ia merasa tidak ingin melewati kebun pisang itu lagi saat senja. Tapi sebelum ia menjawab, Bima sudah lebih dulu berkata, "Kemarin kamu pulang duluan, kita masih main sampai gelap." Raka langsung menoleh. "Serius?" "Iya," kata Bima santai. "Kenapa?" Raka terdiam sebentar. "Di kebun pisang, kalian lihat orang nggak?" Bima dan Denny saling berpandangan. "Orang apaan?" tanya Denny. "Kemarin ada yang bersiul di situ," kata Raka. Bima langsung tertawa kecil. "Paling burung." Raka menggeleng pelan. "Enggak, bukan. Siulan manusia." Denny mengangkat bahu. "Kita nggak lihat siapa-siapa." Percakapan itu membuat Raka semakin tidak tenang. Kalau teman-temannya masih di lapangan sampai gelap, berarti siulan yang dia dengar kemarin bukan dari mereka. Sepanjang pelajaran di sekolah, Raka sulit fokus. Pikiran tentang siulan itu terus muncul di kepalanya. Bahkan saat guru menjelaskan pelajaran, ia masih teringat bayangan tinggi di bawah jendelanya semalam. Waktu pulang sekolah akhirnya tiba. Matahari masih cukup tinggi ketika Raka berjalan pulang. Kali ini jalan terasa biasa saja, tidak ada yang aneh. Kebun pisang di dekat rumahnya terlihat normal seperti biasa. Namun saat ia hampir sampai rumah, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Di depan rumahnya berdiri seorang kakek tua. Kakek itu mengenakan sarung dan baju koko lusuh. Rambutnya putih semua, wajahnya keriput, dan ia memegang tongkat kayu. Kakek itu sudah sesering ia lihat. Kakek itu mengenakan sarung dan baju koko lusuh. Rambutnya putih semua, wajahnya keriput, dan ia memegang tongkat kayu. Raka langsung mengenalinya. Orang kampung biasa memanggilnya Mbah Wiryo. Kakek itu tinggal di rumah kecil dekat tepi hutan. Banyak orang bilang ia tahu banyak cerita lama tentang kampung itu. Mbah Wiryo sedang berdiri di depan pagar rumah Raka sambil melihat ke arah halaman samping rumah Raka. Saat melihat Raka datang, kakek itu menoleh. "Kamu Raka ya?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Mbah." Mbah Wiryo berjalan pelan mendekat. "Kamu yang bersiul waktu maghrib kemarin?" Jantung Raka langsung terasa berdebar. "Kok Mbah tahu?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap halaman samping rumah Raka, tepat ke arah jendela kamarnya. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata pelan, "Semalam ada yang datang ke sini." Raka merinding. "Mbah lihat." Mbah Wiryo menggeleng. Tidak perlu melihat, kadang cukup mendengar. Angin sore bertiup pelan melewati mereka. Pohon mangga di halaman bergoyang pelan. Raka ragu sebentar sebelum akhirnya berkata pelan, "Mbah, tadi pagi aku lihat jejak kaki di bawah jendelaku." Kakek itu menghela napas panjang. Jejaknya panjang dan tipis. Raka langsung menatapnya kaget. "Iya." Kakek itu menutup mata sebentar seperti sedang mengingat sesuatu. "Kamu sudah dipanggil." Kata-kata itu membuat perut Raka terasa dingin. Dipanggil siapa? Kakek itu membuka mata lalu menatap ke arah hutan di kejauhan. Orang dulu menyebutnya peniru senja. Raka tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia suka suara manusia, terutama siulan. Raka menelan ludah. "Maksudnya makhluk?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Kalau seseorang bersiul waktu senja, kadang dia mengira itu panggilan." Raka mulai merasa tidak nyaman. "Terus kalau dia datang?" Kakek itu menatap Raka lama sekali sebelum menjawab. Awalnya dia hanya meniru suara. Angin sore tiba-tiba terasa lebih dingin. Habis itu, kakek itu menatap langsung ke mata Raka. Lama-lama, dia meniru pemilik suara itu. Kata-kata itu membuat Raka merinding dari kepala sampai kaki. Tapi dia tidak bisa langsung meniru semuanya. Apa maksudnya? Kakek itu mengangkat tongkatnya sedikit, lalu menunjuk ke arah hutan. Dia belajar pelan-pelan. Saat itu juga tiba-tiba dari kebun pisang terdengar siulan pendek. Suara itu pelan, tapi sangat jelas. Raka langsung menoleh ke arah kebun. Jantungnya berdetak haras. Karena kali ini, nada siulan itu benar-benar sama persis seperti miliknya. Dan yang lebih menakutkan, suara itu sekarang terdengar jauh lebih halus, seolah makhluk itu sudah hampir sempurna menirukannya. Mbah Wiryo menatap kebun pisang dengan wajah serius. Dia sudah semakin dekat.
Raka menelan ludah. "Mbah, apa yang harus aku lakukan?" Kakek itu terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara sangat pelan, "Apapun yang terjadi nanti malam, jangan pernah menjawab siulan itu." Raka menatapnya bingung. Kalau kamu menjawab, kakek itu berhenti sebentar. Tatapannya berubah semakin tajam. Dia akan tahu suara mana yang asli. Dan di balik kebun pisang yang mulai gelap, karena matahari hampir tenggelam, sesuatu sedang berdiri diam, mendengarkan, belajar, dan perlahan ia mencoba bersiul lagi. Kali ini, nada siulan itu benar-benar tidak bisa dibedakan lagi dari milik Raka. Matahari mulai turun pelan di balik pepohonan hutan waringin. Cahaya sore berubah menjadi jingga tua yang membuat bayangan rumah dan pohon tampak semakin panjang. Udara di kampung itu mendadak terasa lebih dingin dari biasanya, seolah angin yang datang dari arah hutan membawa sesuatu yang tidak terlihat. Raka masih berdiri di halaman rumahnya setelah percakapan dengan Mbah Wiryo. Kata-kata kakek tua itu terus terngiang di kepalanya. "Jangan pernah menjawab siulan itu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa terasa sangat berat. Raka menatap ke arah kebun pisang yang berada di samping rumahnya. Daun-daunnya bergerak pelan tertiup angin senja. Dari jauh, kebun itu terlihat biasa saja. Tapi setelah semua yang terjadi, Raka tidak bisa lagi melihatnya dengan perasaan yang sama. Mbah Wiryo akhirnya berjalan pelan meninggalkan rumah Raka. Tongkat kayunya terdengar mengetuk tanah setiap beberapa langkah. Sebelum benar-benar pergi, kakek itu sempat berhenti dan menoleh. "Ingat baik-baik," katanya pelan. "Kalau kamu mendengar suara siulanmu sendiri, jangan pernah menjawab." Raka mengangguk. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi malam ini. Senja akhirnya benar-benar hilang. Langit berubah menjadi gelap kebiruan. Lampu-lampu rumah di kampung mulai menyala satu persatu. Dari surau di ujung jalan terdengar suara azan maghrib berkumandang. Seperti kebiasaan di kampung itu, jalanan langsung menjadi sepi. Anak-anak masuk rumah. Orang-orang menutup pintu. Raka duduk di ruang tengah bersama ibunya. Mereka baru saja selesai makan malam. Ibunya terlihat biasa saja, tapi Raka tahu ibunya juga merasakan sesuatu yang aneh sejak semalam. "Kamu jangan keluar malam ini," kata ibunya sambil merapikan piring di meja. "Iya, Bu," jawab Raka pelan. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Rumah mulai terasa sunyi. Lampu ruang tengah dimatikan, hanya lampu kecil di kamar Raka yang masih menyala. Raka duduk di kasurnya sambil memegang lutut. Ia mencoba membaca buku pelajaran, tapi pikirannya terus kembali pada satu hal. Siulan itu. Ia tidak tahu kenapa makhluk itu memilihnya. Apakah hanya karena ia bersiul di waktu yang salah? Atau karena sesuatu yang lain? Angin malam masuk dari celah jendela. Tirai bergerak pelan. Beberapa menit berlalu. Tidak ada apa-apa. Raka mulai berpikir mungkin malam ini akan berlalu biasa saja. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar siulan pelan. Raka langsung membeku. Nadanya pendek, sangat pelan. Tapi Raka tahu pasti, itu suara siulannya sendiri. Jantungnya mulai berdetak keras. Ia teringat kata-kata Mbah Wiryo. "Jangan menjawab." Raka menggigit bibirnya dan mencoba mengabaikan suara itu. Beberapa detik berlalu. Lalu, fiut. Siulan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti berasal dari halaman rumah. Raka merasakan bulu kudutnya berdiri. Ia menoleh ke arah jendela. Tirai masih bergerak pelan. Siulan itu kembali terdengar. Persis seperti miliknya. Nada yang sama, panjang yang sama. Seolah ada seseorang di luar sana sedang mencoba memanggilnya. Raka menutup telinganya dengan tangan. "Jangan jawab, jangan jawab," bisiknya pelan. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Siulan itu tidak berhenti. Justru semakin sering terdengar. Kadang pendek, kadang panjang. Seperti seseorang yang sedang mencoba menarik perhatian. Dan yang lebih aneh lagi, kadang terdengar dua siulan sekaligus. Seolah ada dua orang yang melakukannya. Raka mulai merasa panik. Ia berdiri dari kasur dan berjalan menjauh dari jendela. Namun saat ia baru melangkah 2 langkah, tiba-tiba
dari ruang tengah terdengar suara ibunya. "Raka?" Raka berhenti. "Iya, Bu." Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik. Lalu suara itu terdengar lagi. "Raka, sini sebentar." Raka langsung membuka pintu kamar. "Kenapa, Bu?" Ruang tengah gelap, lampu mati. Tidak ada siapa-siapa. Jantung Raka berdetak semakin kencang. Ibunya pasti sudah tidur di kamar. Lalu, siapa yang tadi memanggilnya? Saat Raka masih berdiri di lorong rumah, tiba-tiba dari luar rumah terdengar siulan panjang. Kali ini sangat jelas, sangat dekat, seolah tepat di depan pintu. Raka menelan ludah. Perlahan ia mendekati pintu depan. Setiap langkah terasa berat. Tangannya gemetar saat menyentuh gegang pintu. Ia ingat kata-kata Mbah Wiryo. Makhluk itu meniru suara, meniru manusia. Dengan sangat hati-hati, Raka membuka pintu sedikit. Angin malam langsung masuk ke dalam rumah. Halaman terlihat gelap. Lampu teras hanya menerangi sebagian kecil tanah. Raka melihat ke kanan. Kosong. Ia melihat ke kiri. Kosong. Namun saat ia hendak menutup pintu kembali, sesuatu bergerak di dekat pohon mangga. Raka menatap ke arah sana, dan perlahan sosok itu keluar dari bayangan. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi. Kurus seperti batang pohon, kepalanya miring ke samping. Dan ketika cahaya lampu teras mengenai wajahnya, darah Raka terasa membeku, karena wajah itu adalah wajahnya sendiri. Namun wajah itu terlihat aneh. Matanya terlalu kosong, mulutnya terbuka sedikit, dan perlahan makhluk itu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Raka, lalu mengeluarkan siulan panjang, persis seperti milik Raka. Sama sekali tidak ada bedanya. Raka mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di halaman, menatapnya. Lalu dengan suara yang sama persis seperti suara Raka, makhluk itu berkata pelan, "Sekarang aku sudah bisa." Raka menutup pintu dengan keras. Napasnya terengah-engah. Ia mundur sampai ke dinding. Di luar rumah, siulan itu masih terdengar. Pelan, terus-menerus. Seolah makhluk itu tidak akan pergi. Sejak malam itu, orang-orang kampung mulai sering mendengar dua siulan setiap senja. Kadang dari arah kebun pisang, kadang dari jalan menuju hutan. Satu siulan terdengar seperti milik seorang anak laki-laki. Yang satunya terdengar hampir sama, tapi ada sesuatu yang sedikit berbeda. Sedikit lebih dingin, sedikit lebih kosong. Dan sampai sekarang, jika seseorang berjalan melewati kebun pisang saat maghrib, kadang mereka akan mendengar dua siulan saling menjawab di dalam kegelapan. Orang tua di kampung itu sekarang selalu mengingatkan anak-anak mereka dengan lebih serius. Jangan pernah bersiul waktu maghrib, karena jika ada sesuatu di kegelapan yang menjawab, bisa jadi itu bukan manusia, dan mungkin ia sedang belajar meniru suara milikmu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Sekte Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.